ada pesta di rumah satu keluarga dan banyaklah famili, namborunya, tulangnya semualah datang dan kumpul di rumah itu. Jadi anak tuan rumah ini namanya si Sahat, masih berumur 5 tahun. Opungnya datang dan ditanyalah saat ini bagaimana di semua dia. Mulailah anak ini malas dianya. Supaya jangan malas, semangat, keluarkannya duit. Sahat, ini 10.000, ini 20.000. Mana kau pilih? Datang si Sahat, 10 diambilnya. Ini lebih mahal dari bagaimana? Cucuku si Sahat ini. Diulangnya lagi, diambilnya lagi duitnya. Ini 20, ini 10. Mana kau pilih? Diambilnya yang 10. Yang tak tahu ini mana yang lebih berharga. Mampus lagi kita. Buruk kali cucuku ini. Diulanginya lagi, sekali lagi, ketiga kali ya. Ini mana kau pilih? 10 atau 20? 10. Udah rusak ini. Dibawanya ke tulangnya. Lokojo. Di saat ini. Bikin dudukmu 10, 20. 10 pilihnya itu bodoh. Beremu ini. Dibawanya tulangnya. 20 atau 10? 10. Sampai 15 kali akhirnya kan. Sama naborunya, sama tulangnya, sama idanya semua. Sebelum pulang akhirnya semua mau pulang dan opungnya itu mengatakan, anakmu ini saat ini bodoh kurasa ini. Ajari dulu itu. Aduh, malu kali kita. Tak bisa dia membedakan 10 dan 20, diambilnya yang 10. Akhirnya pergilah mereka. Bapaknya bertanya, Sahat, kenapa kau bodoh katanya kau pilih yang 10, sudah dikasih 20. Kalau kau pilih 20, enggak dapatku, ini sudah 15, sudah 150. Ya kan? Kalau kau ambil 20, hanya itu nanti. Rupanya pandainya anak itu kan dibodoh-bodohi orang yang dewasa. Kalau sekali hanya 20, ini sekarang 150.000 katanya kan. Wah, hebat juga kau, bagus anakku katanya kan. Nah ini kadang-kadang orang dewasa berpikir bahwa anak ini bodoh, tak terbuka lagi pikirannya bahwa anak ini cerdik. Padahal anak itu sebenarnya tahu, mampus kalian, sama aku. Pada hari ini kalau kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, bagi orang yang bijak disembunyikan Allah banyak hal. Sebelumnya memang dikatakan oleh Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa dengan menekankan Tuhan langit dan bumi. Artinya di sini Tuhanlah yang maha kuasa, Tuhanlah yang maha besar, Tuhanlah yang maha tahu dan semuanya. Tetapi hal ini sering tersembunyi di mata orang-orang, dikatakan sebenarnya di sini orang bijak dan orang pandai, dalam arti mungkin kita terlalu congkak atau terlalu tertutup hati melihat hal-hal yang kecil yang diberikan oleh Tuhan sebagai tanda kehadirannya di tengah-tengah kita. Banyak umpamanya orang kan datang ke gereja, udah otomatis datang. Tapi kadang-kadang itu tidak kita rasakan bahwa sebenarnya datang ke gereja itu yaitu kita mau bertemu dengan Tuhan dan kita mau mengambil sesuatu dari Tuhan dan kita dirahmati oleh Tuhan dan seterusnya. Ada seperti pengurus gereja sebenarnya kan, tapi asal khotbah dia pergi keluar. Jadi ditanya oleh pastor, terus keluar asal khotbah. Udahlah pastor, udah tahu aku. Nanti ujung-ujungnya tentang kasihnya itu. Ujung-ujungnya tentang kasihnya itu. Nah, inilah di dalam arti ini saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Banyak orang yang seperti itu yang akhirnya untuk dia ke gereja itu rutinitas saja. Tapi untuk orang-orang yang sederhana, dihayatinya. Sampai betul-betul terharu. Kemudian pergi lagi dia berdua sendiri. Hal ini memang nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus di sini kan, bahwa sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, bahwa Tuhan langit dan bumi yang sangat berkuasa justru disembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai. Tetapi kau nyatakan kepada orang kecil.
apa sebenarnya ya, dan itulah dikatakan yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa dikatakan orang kecil? Sebenarnya di dalam hal ini orang kecil itu ialah orang yang tulus, murni, dan rendah hati. Itu istilah kecil. Dan kebalikannya lah yang congkak, kemudian merasa diri pandai, dan kemudian lebih tinggi dari orang lain, dan akhirnya dia tidak bisa bergabung dan menerima rahmat Tuhan. Yang dua inilah bukan persoalan otak sebenarnya ya. Ada juga orang yang bodohnya bukan main, tapi tinggi hati, congkak. Sudah di situ jeleknya, situ miskinnya, situ lagi congkaknya. Sudah sama dia kan. Ada juga orang yang sangat kaya dan sangat pandai, tapi sangat rendah hati. Jadi bukan persoalan intelektual dan kekayaan, hanya sikap. Seperti dikatakan oleh Yohanes dari Salib, katanya begini, jangan mempunyai keinginan untuk memperoleh sesuatu, jangan. Dan kalau kamu tidak mempunyai keinginan untuk memperoleh sesuatu, maka kamu akan mempunyai semuanya. Dan juga benarnya ya. Dan dikatakan juga, relalah kamu masuk ke dalam kegelapan. Dengan rela, pasti kamu akan melihat terang di dalam kegelapan itu. Ketika kita memang masuk ke dalam kegelapan, entah percobaan atau apapun, lantas mulai kita mengamuk di situ. Inilah Tuhan, ini tak ada, sudah. Tidak kita lihat terang. Tapi kalau kita rela di dalam cobaan itu melihat Tuhan, maka akan ada cahaya dari Tuhan. Dan diumpamakan juga para bapak dan ibu dan saudara sekalian, orang yang rendah hati, rendah ya, bumi lah dulu kita katakan. Air tak mungkin naik ke gunung. Air akan melimpah ke tempat yang rendah. Dan akhirnya memenuhi yang rendah ini, dan dia akan menyalurkan air ini. Orang yang congkak tak mungkin diberikan oleh Tuhan rahmat. Tidak siap dia. Tapi orang yang sangat merendahkan diri dan rendah hati, rahmat Tuhan akan melimpah. Sampai nanti penuh, dan rahmat itu bisa dibagi kepada orang-orang di sekitarnya. Kurang lebih sebenarnya itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Musa dalam bacaan pertama tadi sampai dia katakan, siapakah aku ini sampai aku bisa menyelamatkan orang Israel? Begitu dia, si Musa itu memang tak ada apa-apanya. Mana bisa aku menghadap Firaun dan membebaskan orang Israel? Aku hanya gembala yang ketakutan lagi lari dari Mesir. Tapi ketika dia mengatakan siapakah aku ini, Yahweh mengatakan, aku menyertai kamu, dan akhirnya dia menyelamatkan bangsa itu. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, marilah kita membuka hati, merendahkan diri, dan kita akan melihat, wah, rupanya Tuhan menyertai aku, dan rahmat-Nya akan melimpah, rahasia-rahasia Tuhan akan terungkap dalam diri kita. Amin.